Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahu adzim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari demi hari ibadah puasa yang kita jalani ini sebenarnya sudah membawa perubahan di dalam tubuh kita. Seperti kita ketahui bahwa ada kecenderungan masyarakat kita ini di dalam kehidupan kesehariannya itu kalori yang dikonsumsi cenderung berlebih. Menarik sekali bahwa tubuh kita ini selalu menimbun kelebihan kalori tadi. Sehingga kalau dalam sehari saja kita kelebihan 100 kilokalori saja, maka di akhir tahun berat badan akan bertambah sekitar 4 kilogram. Bersyukur di setiap tahun kita berjumpa bulan Ramadan yang ayat-ayatnya sering kita dengar di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Artinya bahwa kita ini kalau dalam ilmu kedokteran itu diresepkan untuk berpuasa, ya, kutiba itu adalah diresepkan, ya. Jadi kita diberi resep supaya kita berpuasa. Tetapi yang paling menarik bahwa puasa yang selama ini banyak dikerjakan masyarakat kaitannya dengan kesehatan adalah upaya untuk menurunkan berat badan. Tapi ketika kita membaca Al-Quran di sini, ternyata la'allakum tattaqun. Jadi harapannya supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Menarik sekali kalau kita mengingat sebuah hadis yang menyatakan sumu tasihu, berpuasalah agar sehat, ya. Ini berarti kita harus mengkaji kembali sebetulnya pengertian sehat itu adalah luas. Tidak hanya sekedar sehat secara badannya, tetapi jiwa kita ini juga harus sehat. Kemudian juga bagaimana interaksi kita dengan orang lain juga harus sehat. Lebih-lebih interaksi kita dengan Yang Maha Pencipta. Jadi sehat ini telah disepakati oleh WHO adalah sehat secara bio, psiko, sosio, spiritual. Ya. Mengapa kami bawa ini tasbih yang berwarna-warni, ya. Jadi ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau. Jadi sebetulnya kesehatan itu yang bertanggung jawab adalah serabut saraf yang berwarna hijau ini yang ada di dalam tubuh yang dinamakan serabut saraf vagus, tetapi yang dibungkus rapi oleh myelin atau lemak yang mengandung kolesterol, ya. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah serabut saraf yang berwarna kuning. Ini dalam ilmu kedokteran dinamakan serabut saraf simpatis yang berperan dalam fight or flight, ya. Terutama di dalam bulan puasa ini terjadi mobilisasi besar-besaran cadangan energi yang berupa lemak ataupun bahkan karbohidrat yang tersimpan di dalam hati maupun di dalam otot kita. Kemudian yang terakhir adalah serabut saraf yang berlokasi di bawah diafragma yang dinamakan serabut vagus subdiafragma. Ini berurusan dengan masalah makan maupun sistem reproduksi. Nah, sehingga dengan demikian maka
tubuh manusia itu sebetulnya hanya dibagi dua, ya. Yang satu untuk berinteraksi dengan masyarakat atau social engagement system, dan yang kedua adalah yang berurusan dengan bagaimana upaya tubuh mempertahankan hidupnya, ya. Sehingga dengan demikian maka sangat jelas kenapa puasa ini dikaitkan dengan masalah kesehatan, ya. Karena sebetulnya saraf yang kita warnai warna hijau ini adalah yang mengendalikan yang di bawah, ya. Sehingga sebetulnya kesehatan itu adalah masalah pengendalian diri, ya. Sampai ada hadis yang mengatakan berhentilah makan sebelum kenyang, atau makanlah kalau lapar, ya. Jadi ini semuanya adalah pengendalian diri, termasuk mengendalikan ucapan, ya. Ketika berbicara itu juga termasuk pengendalian diri, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Maryam disebutkan, ya, fakuli washrobi wa qarri aina fa imma taroyinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Jadi Ibu Maryam itu ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam, ya, diperintah oleh Allah untuk menggoyang pohon korma, wa huzzi ilaiki bijif'in nakhlah tusaqitu alaiki rutaban janiyan faquli. Artinya apa? Bahwa dalam kondisi lemah tubuh Ibu Maryam, beliau diperintah untuk menggoyang pohon korma ke arah badan beliau, sehingga korma yang belum begitu masak atau setengah masak yang dinamakan rutab itu berjatuhan, ya. Jadi betapa besar energi Ibu Maryam pada saat itu. Nah, apa yang diminta oleh Allah bahwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam ini akan menjadikan masyarakat heboh, ya, maka Ibu Maryam diperintah untuk jangan berbicara. Inni nadartu lirrahmani sauman. Jadi tidak berbicara itu juga berpuasa, ya. Maka penting sekali kita perhatikan bagaimana kita bertutur kata. Ini sebaiknya betul-betul tidak asal kata itu diproduksi. Dalam hadis dikatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi bagi orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berbicaralah yang bagus atau diam, ya. Jadi menahan ucapan itu pun juga merupakan perjuangan, pengendalian. Jadi sebetulnya kesehatan itu letaknya ada di saraf yang hijau ini, yang tadi kami sebutkan sebagai saraf vagus yang bermilin, atau dengan nama lain vagus supradiafragmatik atau vagus smart, ya, karena berhubungan juga dengan air muka kita. Baik, jadi sekali lagi kita bisa memahami kenapa puasa itu dikaitkan dengan kesehatan. Jadi insya Allah nanti di akhir bulan puasa kita merasakan betul tubuh kita ini sehat, jiwa kita sehat, di samping itu juga aktivitas sosial kita sehat, lebih-lebih spiritualitas kita. Maka dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ibadah puasa, kita menemukan di akhir ayat itu kata la'alla. La'alla itu artinya mudah-mudahan, ya. Jadi harapannya adalah kita nanti setelah menjalankan ibadah puasa bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Di samping itu juga di dalam bulan Ramadan ini turunlah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Jadi ujung-ujungnya adalah supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. La'allakum tashkurun, ya. Kemudian juga di dalam ayat yang berkaitan dengan ibadah puasa itu Allah menjelaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ya, jadi 3 harapan inilah sebetulnya yang ada di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah puasa, ya. Jadi kembali lagi ke saraf yang berwarna hijau ini, ya, yang dinamakan Vagus Smart. Ini selama bulan puasa itu betul-betul diaktifkan, ya. Jadi kalau serabut saraf yang hijau ini aktif, maka insya Allah kesehatan itu akan kita peroleh, ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan serabut saraf yang kuning ini yang mendominasi, ya, sehingga warna kehidupan itu yang nampak adalah fight or flight, menyerang atau lari ketakutan. Lebih-lebih di era pandemik semacam ini, ya, kecenderungan masyarakat ini selalu dihantui oleh rasa takut, ya, padahal Allah itu sangat jelas di dalam Al-Quran menyebutkan falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi beribadahlah kepada pemilik Ka'bah ini, siapa sunya beliaulah yang menjamin makan kita dan juga yang menghilangkan dari rasa takut. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya. Jadi sekali lagi kita bisa mencermati di dalam bulan Ramadan ini, bersyukur kita beribadah puasa di negara Indonesia, ya, yang waktu puasanya tidak terlalu lama apabila kita bandingkan dengan mereka yang ada di benua lain, ya. Kami sendiri pernah mengalami makan sahur jam 3 pagi, buka jam 10 malam, ya, karena di sana itu siangnya panjang, malamnya pendek, ya. Namun demikian bersyukur sekali kita ini hidup di Indonesia. Yang penting bagaimana selama menjalankan ibadah puasa kita harus memperhatikan konsumsi air minum sejak buka sampai sahur, ya. Jangan sampai kita kekurangan air, sebab kalau kita kurang air maka akibatnya apa? Yang aktif adalah serabut saraf yang berwarna merah ini yang kita namakan vagus subdiafragmatik, ya. Itu akibatnya apa? Usus kita akan bekerja tidak teratur, ya, bahkan terjadi gangguan pencernaan, bisa mengalami sembelit. Dan kita tahu apa akibatnya. Kalau pencernaan terganggu, maka oksigen yang menuju otak akan berkurang. Akibatnya selama kita menjalankan ibadah puasa, minta maaf, cenderung tampilan kita ini tampilan hamba Allah yang lemes, tidak bersemangat, ya, ngantuan. Itu sebetulnya apa? Karena ada sabotase oksigen yang dikarenakan apa? Aktivitas saraf yang di bawah diafragma ini berlebihan. Jadi sekali lagi upayakan selama bulan puasa ini konsumsi air minum cukup, makanan buah dan sayur ini juga harus terpenuhi, dan yang paling penting bahwasanya kebiasaan kita baca Al-Quran ditingkatkan, sholat kita yang sunnah misalnya juga ditingkatkan. Mengapa kita bisa merasakan sholat tarawih misalnya, ya, jadi efeknya luar biasa bagi kesehatan kita. Karena dengan gerak-gerik sholat itu akan bekerja baroreseptor, yaitu pusat pemantau tekanan darah kita ini, untuk senantiasa memantau perubahan tekanan darah yang nanti akan dilaporkan ke batang otak, dan batang otak akan merespon untuk menata ulang tekanan darah, yang ini akan memberikan efek terhadap saraf kesehatan ini secara langsung. Jadi sekali lagi pemirsa yang dirahmati Allah, dengan puasa insya Allah kita semakin sehat, bahkan energi kita ini berlipat 2 kali, karena energi yang kita gunakan mayoritas dari cadangan energi kita berupa lemak. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.